Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Cavalry. Kali ini tentunya kita punya tamu yang tidak kalah menarik, yang nantinya akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua, termasuk motivasi bagi masyarakat Indonesia dan seluruh prajurit TNI yang ada di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Sertu Hari Kurniawan. Selamat datang Mas Hari. Gimana kabarnya? Hari ini luar biasa dan karena diundang di podcast Cavalry ini sangat luar biasa dan. Iya. Kenapa kalau luar biasa kenapa nih? Karena aku dengar nih podcast Cavalry ini salah satu podcast terbaik lah. Wih. Itulah dan. Terbaik kenapa nih kok terbaik? Karena jarang-jarang orang bisa dipanggil ke podcast ini dan. Oh gitu ya. Mungkin bisa ceritakan nih Mas Hari ke kita semua, gimana sih kehidupan Mas Hari nih dari dulu nih gimana? Kalau kehidupan sehari-hari saya kan lahir di Pekalongan dan. Pekalongan. Itu di desa kecil namanya Desa Belacanan dan. Itu tempat kota batik lah terkenalnya dan Pekalongan. Saya besar di sana, dilahirkan oleh kedua orang tua saya. Kebetulan saya backgroundnya dari pedagang dan gitu dan. Gitu, ya. Saya sekolah di sana ya SD, SMP, SMA dan SD, SMP, SMA saya berniatan untuk memang cita-cita saya jadi tentara dan. Saya berusaha keras lah dari SMA itu saya udah belajar, kemudian ikut organisasi lah dan pingin mewujudin keinginan saya. Tapi di sisi lain saya pingin kuliah juga dan. Oh gitu. Lalu terus masuk TNI gimana nih? Nah kami berpikir untuk kayaknya saya harus jadi TNI dulu, baru mungkin nanti saya berpikir untuk bisa melanjutkan untuk studi kuliah gitu. Dan Luar biasa. Memang masuk TNI tahun berapa nih Mas Hari ini? saya itu masuk TNI itu tahun 2018 dan 2018 saya dinyatakan lolos dengan segala persyaratan dan proses seleksi yang sangat panjang dan kemudian saya alhamdulillah masuk ke cabang Cavalry juga dan saya ditempatkan di Yonka 4 di Jansakti. Di Bandung ya ini. Betul, ya. Dan. Terus ceritanya gimana sih kok bisa hobi banget nih inovasi memang dari sejak kecil atau pada saat gimana nih? Sebenarnya dari waktu SMA sih dan saya sudah tertarik yang namanya kayak inovasi kecil-kecilan lah, namanya dulu kan fasilitasnya masih kurang lah dan. Jadi kami coba belajar dari mulai membaca, kemudian otodidak dari YouTube. Sekarang media banyak dan nah kami coba kembangkan. Kebetulan ya di kampus saya banyak juga peluang yang bisa mendorong keinginan saya untuk ke sana dan. Bentar dulu. Ini kuliahnya di mana nih? Pada saat sudah jadi tentara baru kuliah gitu ya? Iya betul dan. Jadi saya jadi tentara dulu 3 tahun berdinas baru kuliah dan. Kuliah ngambil jurusan apa nih? Kebetulan jurusannya sastra Inggris dan. Wow, berarti mantap nih bahasa Inggrisnya nih ya. Sedikit lah dan. Terus gini Mas Heri, Mas Heri salah satunya diundang di sini kan sebagai prajurit yang berprestasi nih, dimana memiliki prestasi salah satunya adalah proyek innovation. Betul dan. Proyek innovation yang dimaksud gimana sih ini? Bisa ceritain nggak? Saya sedikit ceritain ya. Jadi kebetulan di kampus ini ada yang namanya program beasiswa gitu dan. Nah, namanya International Youth Innovation Summit. Itu yang diselenggarakan di Malaysia sama Singapura dan. Nah, disitulah ada peluang untuk mengikuti beberapa seleksi dan. Seleksinya lumayan panjang lah dan dari mulai administrasi, kemudian ada wawasan kebangsaan di situ dan. Saya nggak nyangka saya lolos Landan. Oh gitu. Ya, ada betul. seleksinya di situ ya? Ada dan seleksi lah. Saya lolos, kemudian terpilihlah jadi delegasi dan. Kebetulan di situ ada 4 kategori dan kalau nggak salah. Itu ada kategori ekonomi, kemudian lingkungan, pendidikan sama kesehatan dan. Singkat cerita Landan, saya lolos lah. Mulai ada persiapan project lah dan itu kurang lebih dari mulai kita terpilihnya delegasi itu prosesnya tuh sampai pembawaan proyek tuh 1,5 bulan dan itu banyak projectnya dan itu harus benar-benar kelar. Kebetulan tim saya ini ada 5 orang lah dan. 5 orang. Oh dari mana aja nih? Dari tim saya tuh dari Universitas Erlangga, kemudian dari Universitas Indonesia juga ada dan kemudian dari Universitas apa namanya dan yang
di Palembang. Universitas Palembang. Palembang ada sama satu anak SMA dari Ambon dan. Wah, dari Ambon. Dari Ambon dan Terus itu anak ketemunya SMA. gimana Dan. tuh? Jadi kita awalnya kan masih rancu nggak kenalan dan kita kemudian di bagian kelompok kita kenal lewat Zoom aja dan. Oh, jadi kita gitu. ngerjain project itu virtual aja dan dari Zoom gitu. Nah, terus proyeknya ini yang dimaksud proyek apa nih? Kok bisa juara 1 nih? Proyek innovation itu gimana? Proyeknya membuat aplikasi atau gimana? Betul dan jadi kita setelah terpilih itu kita melaksanakan Zoom untuk membagi tugas perihal mengenai pendidikan dan jadi banyak lah project yang tim-tim lain buat, cuma kami memang berfokus bagian pembelajaran dasar dan kebetulan ada teman saya dan di tim saya ini namanya Ririn, dia dari Universitas Palembang, dia backgroundnya pengajar disabilitas dan Oke. jadi itu sangat mendukung. Kemudian saya juga ingin kolaborasi lah. Di situ saya ambil tema TNI Manunggal dengan Rakyat di bidang pendidikan dan Pendidikan gitu. untuk Betul. Penyandang disabilitas. Wow, gitu, Dan. luar biasa. Oke. Terus ceritain kok bisa juara ini gimana nih? Ketemu nggak nih? Ada hal-hal seru nggak pada saat Untuk prosesnya itu? tantangannya lumayan ini ya Dan ya, lumayan panjang dan sulit karena kita ngerjain project itu bener-bener virtual aja Dan 1,5 bulan, jadi itu agak sulit. Jadi kadang kita harus memanage waktu. Kebetulan saya terpilih sebagai leader tim saya Dan. Oh. Jadi saya harus manage waktu dari 1,5 bulan ini saya harus membagi tugas ke tim-tim saya agar selesai gitu Dan. Kita dari mulai pembuatannya, kemudian ada video projectnya dan kemudian juga ada sosial eksperimen, semua kita manage jadi satu. Dan ya susahnya karena kita ngatur jadwalnya nih Dan, yang lumayan susah itu. Dan itu tim itu terbentuk untuk ngerjain ini dari jarak jauh. Dari jarak jauh betul Dan. Pernah nggak ketemu itu ngobrol-ngobrol itu? Paling virtual Dan. Kita Gitu. ketemu tuh di Malaysia sama Singapura aja Dan. Oh gitu. Itu Dan Terus makanya. gimana tuh awalnya berangkat ke Malaysia Singapura tuh gimana tuh? Awalnya kita sudah prepare sih Dan. Semenjak social project itu, jadi kita karena mungkin kita manage-nya seminggu itu 3 kali Zoom sampai 4 kali Zoom, ketika ketemu ya seperti saudara Dan, gak ada canggung-canggungan. Jadi sering ngobrol, sering apa gitu, bercanda-bercanda gitu Dan. Oke, terus ini juara 1 proyek innovation ini luar biasa loh, apalagi di Malaysia Singapura. Apalagi sudah diikutin oleh kurang lebih ada 45 ya. Betul, 45 delegasi Dan. Delegasi, dan ini juara 1. Yang dinilai ini apa nih? Apakah kebermanfaatannya buat masyarakat atau ada hal-hal lain yang bisa menurut Mas Hari ini yang bisa menjadi juara 1 ini apa nih? Kalau menurut opini saya dan juga tim saya, mungkin ini ikoniknya mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas. Karena kita lihat latar belakang ini kan agak timpang Dan, jadi antara pendidikan pendidikan pelajar yang biasa dengan disabilitas tuh agak kurang menarik gitu Dan. Jadi makanya kita berinovasi untuk gimana caranya ini tuh aplikasi ini tuh bisa terpakai gitu, dan digunakan di beberapa sekolah gitu dan tentunya kreatif sama inovatif Dan, seperti anak-anak zaman sekarang gitu Dan. Iya. Kalau Mas Hari tadi kan disampaikan sebagai leadership-nya ya. Ini ditunjuk sebagai leadership-nya ini leader ini ditunjuk atau gimana nih dari 5 orang tim ini nih? Jadi dari panitia internasional, dari panitia International Youth Summit Innovation ini sudah ditentukan Dan. Jadi saya juga tidak tahu kalau saya jadi leadership Dan. Jadi dari panitianya sudah ditentukan leader-leader dari tim bagi kategori-kategori tersebut. Kebetulan saya terpilih Dan jadi kategori itu Dan. Memang sebenarnya ada pengalaman memimpin gitu? Ya waktu SMA dulu lah Dan. Oh, dia di OSIS tadi ya? OSIS tadi Dan, pramuka juga gitu Dan. Keren tahu, itu keren banget. Terus rencana ada nggak untuk aplikasi ini nanti dikembangin untuk yang lebih bagus gitu loh? Pastinya kita sebagai generasi muda pengen terus Dan mengembangkan inovasi-inovasi baru. Nggak cuma pembelajaran ini juga, mungkin inovasi lain pengen kita kembangkan. Tapi untuk saat ini, untuk aplikasi ini masih tahap pengembangan sih Dan. Karena kita juga butuh mitra untuk mengembangkan bisa dipakai oleh masyarakat umum, khususnya bagi penyandang disabilitas. Ke sekolah-sekolah juga kita butuh mitra juga yang mungkin kita akan cari ke depannya Dan. Mulia sekali itu. Benar. Luar biasa nih. Terus kami dengar juga di sana itu Mas Hari ini juara 2 Best Presentation.
Betul, Juara 2 Best Presentation dari 45 delegasi. Itu luar biasa loh. Mungkin bisa ceritakan nggak ke kita ini apa itu Best Presentation? Yang gimana tuh yang dinilai di sana tuh? Sebenarnya untuk best presentation ini kami sebagai tim itu tidak menyangka dan karena kita persiapannya kan agak lumayan sedikit lah dan ya. Jadi kita sebelum kita on air di waktu lokasi itu kita latihan dan kurang lebih sampai di jam 1:30 malam itu. Karena kalau di sana kan di penginapan di sana kita nggak boleh berisik dan nggak kayak di Indonesia. Oh gitu. Jadi kita latihan tuh di tempat emperan yang di Malaysia itu dan itu kita all out lah karena kita jauh-jauh dari sini masa kita nggak juara. Saya mikirnya gitu gitu ya? dan sampai kita diliatin orang banyak. Saya nggak peduli. Nggak Pokoknya peduli kita ya? latihan aja satu tim. Oh gitu. Kita all out di waktu ada taman lah di pinggir hotel, kita latihan di situ sampai 1:30. Ya kita sampaikan yang hal-hal yang sudah kita rencanakan, dikemas secara rapi, kita sampaikan langsung ke target. Jadi bahasanya tidak bertele-tele dan mungkin itu yang jadi penilaian juri dan Durasinya berapa lama memang presentasinya nih? wah itu ditentukan dan kurang lebih itu 10 sampai 12 menitan dan itu. Jadi kita 12 menit menjelaskan seluruhnya itu. seluruhnya. Kan ada 20 slide kalau nggak salah itu dan. Oh gitu. Betul. Yang paparan Kita bagi dan. Bagi. Jadi Oh, per gitu. slide kita bagi ada sekian orang, kita bagi ada bagian saya, tim saya. oh gitu dan itu Betul, Dan. semuanya sama ya? Sama dan porsinya dan. Ada yang memang dari tim ini semuanya mempresentasikan sesuai dengan bidangnya masing-masing Betul, gitu ya. betul, Dan. Oh. Terus Mas Hari tahu nggak kenapa sih kok Best Presentation bisa dapat juara 2 ini ya? Ada hal-hal nggak yang bisa mungkin ya lebih dari yang lain? Menurut Mas Hari di bagian mananya nih? Sebenarnya kami nggak menyangka buat menang karena dari tim-tim lain tuh banyak background yang sangat luar biasa dan ada duta internasional, penghargaan dari Australia juga banyak. Di situ juga ada sarjana kedokteran yang menurut saya dia bisa ada student exchange sampai Thailand itu backgroundnya bagus London. Kami awalnya nggak menyangka ya sudah kita prepare dari Indonesia, kita berusaha aja dulu. Masalah menang itu belakang yang penting kita all out dulu lah dan Oh gitu ya, semangat gitu ya. Dari Indonesia berapa delegasi sih memang? Ya itu 30-an sekian lah dan 30. Berarti lumayan banyak dari lainnya Indonesia. dari Singapura dan Malaysia. Malaysia betul. Oke, para sus berikutnya ada juara 3 Best Video Project Betul dan di event yang sama. betul. Juara 3 Video Project. Itu gimana tuh ceritain tuh? Kok bisa juara 3 tuh? Sebenarnya banyak lah kategori video-video mereka yang menurut saya itu bagus sekali dan. Oke. Kami cuma waktu itu kami punya ide dan. Jadi yang namanya kita kan kolaborasi nih antara TNI sama mahasiswa biar dua-duanya itu menonjol dan nggak salah satu, nggak timpang lebarnya dan. Nah, kita usaha gimana caranya nih video itu menyampaikan pesan tuh langsung ke target gitu dan. Kita kolaborasi waktu itu saya bikin sosial eksperimen di salah satu sekolah di Padalarang namanya Al Sakinah. Nah kita cobalah aplikasi di sana dan teman-teman juga sama dari daerahnya masing-masing mengirimkan video, kita collab semuanya dan kita sampaikan dari mulai latar belakang kemudian masalahnya sampai solusi yang aplikasi itu kita tampilkan. Jadi itu video itu juga ada waktunya dan cuma kurang lebih 2 menit. Itu harus memiliki 3 kriteria itu. Terus dan kameranya pakai kamera biasa itu atau gimana kok bisa jadi juara 2? Wah, internasional, Bro. itu kamera kita kamera HP aja sih dan karena kita keterbatasan apa namanya ya media karena kan kita virtual dan jadi kita edit sebisa kita, sekreatif kita, semampu kita, semaksimal lah pokoknya. Jangan-jangan Mas Hari yang edit nih. Iya betul. Oke, terus Mas Hari ada Best of Leadership. Keren tau. Nggak Kok bisa menyangka nih? juga, Dan. Kok bisa ada Best of Leadership itu gimana nih ceritanya nih? Saya juga nggak tahu dan kalau saya juga menang bakalan best leadership itu dan. Itu gimana ceritanya? Mungkin ada yang bisa buat kita ambil semua ini gimana nih? Sebenarnya kandidat per tim itu mereka tuh punya jiwa kepemimpinannya masing-masing dan mungkin kalau dilihat dari jam terbangnya ya mereka lebih mumpuni karena mereka go internasional tuh lebih banyak dan daripada saya. Cuma saya hanya ya kita menerapkan 8 wajib TNI aja sama semua prajurit dan model itu ya? model itu aja dan okay. betul. Jadi kita ya sebagai prajurit kita kan
jaga nama baik, apalagi kita di negara orang kan dan harus jaga citra kita sendiri. Kemudian ya kita bisa mengayomi tim kita, saling membantu, mungkin dari mulai karantina sampai pelaksanaan itu dinilai. Saya juga nggak tahu dan tiba-tiba nominasi dibacakan best leadership. Woi, Gitu, Dan. keren. Ada tip-tip khusus gak nih? Kenapa kok bisa jadi best leadership nih? Yang penting jalanin ikhlas aja dan jadi diri sendiri. Itu aja gitu. boleh. Betul. Terus denger nih, ke depan akan ada lomba lagi nih di Cina dan Jepang. Betul dan. Ditunjuk lagi atau gimana nih? Kami ikut beasiswa juga dan. Jadi di situ ada. Oh. Kalau saya sistemnya kalau ada peluang kenapa enggak dan. Kan lumayan juga kan dan. Apalagi kita pingin menciptakan inovasi-inovasi baru. Selain mungkin media pembelajaran, ada inovasi baru yang ingin kita tampilkan dan bisa buat motivasi untuk teman-teman di luar sana. Iya. Gitu. Ini proyeknya sama nggak? Inovasinya sama atau nanti ada hal baru? Ini hal baru dan ini kebetulan dari panitia internasional itu temanya beda dan. Temanya apa sih? Kalau boleh tahu nih. Temanya itu kalau kita ambil simpelnya itu petani modern dan. Petani modern betul dan. Wow, oke. Itu agak lumayan sulit ya dan karena ya di luar apa ya kemampuan saya lah. Tapi saya tetap berusaha sama tim saya nanti untuk terus berusaha mengembangkan inovasi tentang petani modern gitu kan. Ini selaras loh dengan program pemerintah ketahanan pangan loh. Keren Betul loh. ya, betul ya. Terus rencananya ke depan ketika nanti Cina Jepang itu sekitar bulan berapa? Persiapannya, prepare-nya atau hal-hal yang perlu dikoordinasikan apa tuh? Untuk sekarang masih tetap kita zoom juga dan ini masih proses zoom dan kita juga udah mulai desain aplikasi yang mau kita buat untuk diaplikasikan nanti ke beberapa daerah khususnya petani-petani. Itu intinya tuh tentang marketing sih dan kayak latar belakang petani, penjualan produksi mereka kayak gitu. Biar lebih mudah gitu ya. Betul dan. Tapi masih rahasia lah. Masih rahasia nanti ya. Jangan di-spill dulu dan. Betul. Bahaya nanti dan. Tentunya selain dari proyek inovasi yang sudah dimenangkan ya di internasional itu, ada nggak nih inovasi yang sudah dibuat untuk satuan Kavaleri sendiri? Kebetulan kemarin adalah dan sedikit. Apa itu? Nama aplikasinya tuh Armor Base dan. Jadi isinya itu ini dan kayak kesiapan ranpur kita dan. Selama ini kita kan pingin kerja itu simple dan. Jadi kita buat data yang bisa di-upgrade perihal ranpur kita dari kompi per kompi. Jadi setiap ranpur tuh kita bisa melihat spesifikasinya, kendalanya dan siap gerak. Gitu dan. Dan di Armor Base ini juga nggak hanya ranpur dan, tapi ada juga senjata dan juga alat kom yang mendukung untuk siap geraknya ranpur ini dan. Artinya untuk membuka aplikasi itu kita bisa mengetahui bagaimana data spesifik kondisi ranpur kita gitu ya. Betul dan. Itu udah siap, udah diluncurkan atau gimana tuh? Kemarin baru peluncuran dan. Jadi tinggal pengembangan aja. Wih, jadi ada sudah jadi konsepnya, barangnya sudah ada. Tinggal kita kembangkan nanti sama. Itu yang buat tim atau gimana? Tim juga. Kebetulan sendiri dan kemarin sama komandan juga. Wih, keren. Berapa lama buatnya nih? Kemarin karena masih prototipe ya dan ya. Masih prototipe dalam bentuk masih konsep. Jadi kita cuma ada waktu 3 hari kemarin dan. Buat desainnya, kita buat tampilannya, kita ajukan ke komandan dan kebetulan komandan berkenan. Ya sudah jadi. Keren banget. Jadi Mas Heri ini ya bisa menjadi motivasi kita semua lah buat generasi muda. Kita bisa berbuat, betul ya, betul, Mas Heri ya. Terus terakhir ini untuk Mas Heri, mungkin ada keinginan atau harapan yang perlu disampaikan kepada seluruh pemirsa podcast Kavaleri hari ini. Kami silakan, Mas Heri mau menyampaikan apa? Boleh dan. Untuk teman-teman di luar sana, khususnya pelajar-pelajar Indonesia, anak muda, kita di Indonesia ini kan mendukung program Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kita sebagai generasi muda tuh harus terus berinovasi, mengejar mimpi. Kalau bisa ada peluang, kita tetap ambil. Kita terus work hard lah untuk apa yang bisa berkontribusi untuk negara kita, kita inovasi. Kemudian untuk satuan Kavaleri sendiri, saya bangga sekali menjadi prajurit Kavaleri. Saya ingin prajurit-prajurit yang lain juga terus berinovasi, mengembangkan kemampuan sehingga satuan Kavaleri ini bisa bersaing ke negara-negara di luar sana yang mungkin jauh lebih maju lagi dan.
Wah, luar biasa yang disampaikan untuk Mas Heri. Tentunya ini pesan buat kita semua bahwa jadilah prajurit cavalry yang benar-benar cavalry dengan berinovasi. Ya, gitu ya. Betul, Dan. Oke, dengan berakhirnya ini maka kita ucapkan terima kasih Mas Heri sudah berkenan datang di podcast kita, dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan podcast Cavalry edisi Prajurit Berinovasi. Terima kasih, sampai jumpa dan Salam Cavalry Boom.